Ya, Amin Rais datang lagi. Kali ini dengan muka dan wajah berseri-seri. Ya. Ada apa ya? Ada apa ya? Oh, ada aja. Ya, kenapa seperti itu? Karena ternyata tanggal 1 Juli Jokowi dan Pak Bas gagal pindah ke IKN dan ini menimbulkan Amin Rais riang gembira. Ya. Ini dalam peribahasa gaul kita, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Iya. Jadi, Amin Rais ini kalau IKN gagal, dia senang. Ya, kalau rencana 1 Juli mau pindah ke IKN, mau berkantor di IKN, gagal, dia senang. Tapi kalau bisa terlaksana semuanya, sukses semuanya, dia susah tuh. Artinya apa? Ya itu tadi, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dapat gua. Oke, coba kita simak seperti apa raut wajah kegirangan seorang Amin Rais. Simak videonya. Sampai sekarang ini tanggal 8 Juli. Itu Pak Jokowi dan Pak Bas sudah membatalkan niatnya untuk mulai pindah kantor ke IKN yang baru. Jadi dua tokoh kita ini pun juga sadar bahwa memang masih carut-marut. Komitmen yang katanya mau pindah ke IKN, ke Kaltim, meninggalkan Jakarta, akan ngantor di IKN Nusantara itu ternyata tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau orang Jawa ada ungkapan itu esok dele, sore tempe. Jadi planisme. Iya. Jokowi dan Pak Bas planisme. Iya. Kalau Amin Rais engkleisme. Iya. Memang kita menghadapi Amin Rais itu persis ngadepin anak TK. Cara berpikir, pola berpikirnya juga pinter sih. Profesor, lulusan luar negeri. Gimana sih? Pinter. Tapi persis bocil. Ngasih taunya juga persis seperti kita ngasih tahu ke anak kecil. Persis banget. Seperti anak TK malah. Anak SD udah lebih ngerti ya. Anak TK. Lu bayangin nggak? Ngadapin Amin Rais ini persis seperti ngadapin anak TK. Dia lupa kalau janji mau jalan kaki Jakarta, Jogja, PP, kalau perlu engklek, lupa. Ya kalau lupanya sih mungkin orang sudah pada maklum ya, karena mendekati pikun. Itulah kenapa orang makin tua ada usia itu top gitu. Orang itu dengan prestasi nanjak terus, cara berpikir nanjak terus. Ada masanya nanti turun, cet lagi. Nah, ketika masa tua, ini bayi, dewasa, ini tua gitu ya. Ketika masa tua, posisinya di sini itu persis seperti bayi dulu. Pikun, gampang lupa, ngawur, omongan itu udah nggak nyetel dengan otak. Nah, itu tuh pikun nih. Nah, inilah masa tua Amin Rais ini persis seperti masa kecilnya dulu. Makanya saya bilang, ngadepin Amin Rais, cara menjelaskan ke Amin Rais itu ya harus sabar. Karena apa? Sudah kembali lagi ke masa kanak-kanak. Persis seperti anak TK. Itu Amin Rais. Loh, bagaimana tidak, Min? IKN itu dicanangkan ada pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, Min. Jangka pendek itu 2022 sampai 2024. Apa targetnya jangka pendek ini? Seluruh pembangunan pemerintahan, presiden, kementerian, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya selesai. Kurang lebih nanti di tahun 2024 itu target. Ya mudah-mudahan capai target. Kalau enggak nanti kamu seneng lagi kan? Nah, kemudian jangka menengah. Jangka menengah itu sampai 2030. Apa targetnya? Ya sarana pendukung lainnya seperti rumah sakit, hotel, masjid, stadion. Itu sampai tahun 2030.
ya, pasar, mall, dan lain-lain. Kemudian target jangka panjangnya sampai 2045. Ini pusat-pusat bisnis yang lainnya sudah mulai masuk ke IKN sampai dengan 2045. Itu target. Nah, kalau orang seperti kamu, Min, yang nggak biasa memimpin perusahaan, ya, saya nggak tahu punya perusahaan nggak sih Amin ini nih. Yang saya tahu sih dia punya sekolah budi mulia di Jogja ya, kalau nggak salah ya. Itu sekolah internasional tuh. Itu Amin Rais tuh. Nah, kalau nggak biasa mimpin perusahaan, dia nggak ngerti target. Ini Amin Rais nih. Kenapa? Ya, kalau di perusahaan itu target kan selalu naik terus. Target penjualan, target growth, target pendapatan, target net profit margin. Itu memasang target kan naik terus. Nah, kalau targetnya 2024, Jokowi bilang, saya nggak mau 2024. Saya maunya 17 Agustus sudah upacara di IKN. Dia memajukan target itu. Tidak hanya itu, untuk mendorong lagi supaya cepat kerjanya nggak kelemar-kelemar, kontraktor ini, saya mau Juli sudah berkantor di IKN. Itu target, cara memajukan target, Min. Cara memimpin perusahaan juga seperti itu, Min. Jadi selalu naik terus target itu. Saya nggak mau 2024, Desember. Saya maunya Agustus sudah upacara di IKN. Nah, target upacara. Oke, Juli saya harapkan saya sudah berkantor di IKN. Kenapa? Untuk nge-push terus, Min. Aduh, anak kecil banget nih si Amin ini kayak begini-ginian. Aduh, ya Allah, Min. Kamu seneng banget ya, Juli nggak jadi ngantor di IKN. Padahal kalau bilang Juli kan nggak bilang tanggal. Mungkin masih dengan akhir Juli. Kalau nyatanya faktanya nanti pertengahan Juli pindah atau akhir Juli pindah, setelah ada listrik dan air, nanti kamu tiba-tiba langsung step. Itulah ketika senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Cara berpikirnya mesti begitu, Min. Cara bekerjanya mesti begitu, Min. Jokowi menyelesaikan proyek-proyeknya ini semuanya dengan target-target yang selalu dimajukan. Gitu, Min. Loh, kita nggak pernah tahu loh kapan bangunnya loh. Bendungan kering tahu-tahu diperesmikan. PLTA Jatiluhur kapan bangunnya tahu-tahu diperesmikan. Pasar tahu-tahu diresmikan. Bandara tahu-tahu diresmikan. Tol kapan mulai bangunnya tahu-tahu diresmikan. Itu, Min, Jokowi, Min. Lalu mah yang nggak ada, mohon maaf ya, seujung kukunya, Min. Cara berpikirnya, cara kerjanya, jauh banget lah, Min. Loh, Jokowi tengah malam bekerja, kamu ngoceh kok. Beda kan? Ya Allah, kasihan banget loh, Amin. Tua-tua makin stres begini. Tapi aku lihat video ini, Amin dalam kondisi yang ceria. Karena apa? Jokowi gagal pindah ke IKN di bulan Juli. Kalau sama Jokowi sengaja dikasih seneng dulu, Amin. Daripada nanti ngejeblak langsung pindah, Amin langsung ngeblak. Bisa jadi. Ngejeblak kan malah jadi layatan orang nanti kan. Ya udah dikasih seneng dulu deh. Amin biar nggak terlalu stres lah. Lo Amin stres loh. Kalau bener pindah ke IKN Juli ini, stres dia. Min, lu bayangin ya, Min ya. Nanti gua tampilkan video. 2 tahun membangun IKN dari nol hutan rimba. Sekarang progresnya sudah luar biasa, udah seperti ini. Itu nggak terjadi kalau nggak Jokowi. Kenapa? Cara kerjanya? Karena di-push terus. Dikasih target maju semua. Bukan target mundur. Itu target, Min. Jos kan? Lo kamu mah nggak nyampe. Nalar kamu nggak nyampe, Min. Ke situ mah. Nggak nyampe. Sumpah nggak nyampe. Sumpah nggak nyampe. Ya karena selama ini kan kamu seorang profesor. Pinter sih ya. Tapi kan pinter dalam politik. Kemudian menduduki beberapa organisasi. Nulis buku. Tapi kalau suruh kerja, suruh praktek, nggak bisa, Min. Nggak bisa. Yakin nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, orang kan punya keahlian masing-masing. Kita juga tidak menuntut Amin tuh pinter semuanya. Nggak lah, buat apa sih? Tapi kalau sudah the right man and the right place, dan the right man and the right job, ya udahlah. Sesuai keahlian masing-masing aja. Lu ahlinya apa? Ngajar, ya udah. Ya. Apa? Nulis buku, ya udah nulis buku. Apa? Ceramah, ya udah. Bimbing masyarakat, umat dengan baik. Kasih pengetahuan agama dengan baik. Tugasnya masing-masing. Nggak usah sok-sokan kamu setiap hari melototin IKN stres begini, Min. Sumpah aku ngeliat Amin stres banget ini. Oke ya, coba kita lihat supaya lengkap datanya. Kita coba lihat progres IKN sampai dengan hari ini. Cekidot.
kondisi IKN sampai dengan hari ini yang membuat Amin stres. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itulah Amin Rais. Kalau sudah progresnya sampai dengan hari ini sudah seperti dalam video, dipastikan tanggal 17 Agustus sudah bisa dilaksanakan upacara HUT RI ke-79 di IKN. Karena 2 hotel setidaknya sudah jadi, rumah sakit sudah ada, jadi Hermina kalau nggak salah di depan. Kemudian kantor presiden sudah lebih dari 90%. Makin hari IKN makin nyata, makin hari Amin Rais makin stres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.